Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Semoga kita selalu sehat walafiat. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Baik, langsung aja kita simak materinya. Ya. Di sini kita akan membahas tentang sikap kerjasama dalam keberagaman agama. Apakah kamu pernah bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda? Sikap apa yang perlu kamu tunjukkan ketika bekerja sama? Baik. Nah, amati gambar dan bacaan teks dalam hati. Di sini ada sebuah teks dan gambar yang menceritakan tentang perbedaan, ya. Udin, Edo, dan Beni merupakan sahabat dekat. Mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Mereka juga memeluk keyakinannya yang berbeda pula. Udin beragama Islam, Edo beragama Katolik, sedangkan Beni beragama Kristen. Perbedaan kebudayaan dan agama bukanlah merupakan penghalang bagi mereka untuk bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu mengerjakan tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan bersama. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang lalu, Udin, Edo, dan Beni mewakili kelasnya dalam berlomba bakyak bergu. Ya, sebelum berlomba, mereka bersama-sama mendiskusikan dan merancang strategi agar mereka dapat meraih prestasi dalam lomba tersebut. Mereka pun secara bersama-sama menunjukkan usaha terbaik ketika lomba berlangsung. Alhasil, tim mereka meraih juara dalam lomba tersebut. Nah, jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang permainan tradisional, yaitu bermain bakyak atau terompah panjang. Nah, di situ perlu kerjasama yang sangat baik, ya, dari mulai cara berjalan, ya, kekompakannya, dan instruksi yang diberikan harus jelas atau perintah. Misalkan pada saat mau jalan kita harus mengikuti aba-aba atau perintah dari yang depan. Misalkan kaki kiri apa kaki kanan terlebih dahulu yang mau dilangkahkan. Nah, itu perlu kerjasama yang sangat baik. Nah, di sini juga sama. Ini ada 4 orang di mana dia akan melakukan kerjasama atau bergotong royong, baik membersihkan lingkungan, membuat jembatan, membangun jalan, ya. Apa yang akan dilakukan keempat orang tersebut? Nah, di sini harus bekerja sama dengan baik, walaupun mereka berbeda-beda suku bangsanya, berbeda adat istiadatnya, berbeda agamanya. Itu bukan penghalang untuk melakukan kerja sama. Nah, baik. Di sini ada sebuah soal atau pertanyaan. Bagaimana pendapatmu tentang persahabatan Udin, Edo, dan Beni? Udin
Edo dan Beni tetap bersahabat walaupun berbeda keyakinan dan budayanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang bukan halangan untuk bekerja sama. Jadi Udin, Edo, dan Beni walaupun berbeda, mereka itu tetap melaksanakan kerjasama dengan baik. Yang kedua, apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda agama? Jelas pasti untuk anak-anak punya pengalaman. Di mana? Di sekolah. Di sekolah itu pasti orangnya berbeda-beda. Agamanya, suku bangsanya, kebudayaannya itu pasti berbeda-beda. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Buddha, dan lainnya. Nah, pada saat mereka piket atau membersihkan kelas, kebetulan jadwal piketnya misalkan ada si A beragama Kristen, si B beragama Hindu, si C beragama Konghucu, dan yang lainnya Islam. Nah, dari siswa tersebut yang berbeda-beda agama, dia tidak menjadi penghalang untuk membersihkan kelasnya, untuk bekerja sama, piket membersihkan kelas. Begitu juga di masyarakat, di lingkungan RT-nya pasti warganya agamanya berbeda-beda. Nah, yang ketiga di sini, apa yang dapat kamu pelajari dari cerita di atas? Perbedaan latar belakang baik budaya maupun agama bukan merupakan penghalang untuk bekerja sama. Justru dengan latar belakang yang berbeda, kami menjadi semakin lengkap dan saling melengkapi. Jadi tidak ada hambatan. Saya tidak mau piket karena kelompoknya agamanya berbeda. Kalau berpikiran seperti itu, berarti dia merasa bukan tinggal di negara Indonesia yang sifatnya beragam. Beragam kebudayaan, beragam agama, dan lainnya. Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan bagaimana cara meringkas. Kamu masih ingat tentang cerita perbedaan bukanlah penghalang. Apa hal penting yang kamu ketahui dari cerita tersebut? Nah, di sini kita akan mencoba membuat rangkuman dari sebuah cerita. Langkah-langkahnya seperti apa? Nah, sebelum membuat ringkasan, perhatikan langkah-langkah membuat ringkasan. Langkahnya yang pertama, membaca naskah asli. Naskah ceritanya dibaca kembali. Membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. 1 kali kamu baca naskah ceritanya belum begitu paham. 2 kali kamu baca agak sedikit paham. 3 kali kamu baca sangat paham. Nah, 4 kali kamu baca itu udah hafal. Lebih bagus. Selanjutnya, mengetahui kesan umum atau inti tulisan. Intinya apa yang diceritakan di dalam sebuah cerita itu? Misalkan menceritakan tentang perbedaan bukanlah penghalang. Apa yang dibicarakan di dalam cerita ini? Mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Maksudnya untuk apa?
mereka atau anak kamu menulis perbedaan bukanlah penghalang ini, membuat cerita ini maksudnya untuk apa. Yang kedua langkahnya yaitu mencatat gagasan utama. Ya, jadi merangkum itu seperti mencari gagasan pokok dan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, yang kedua itu mencatat gagasan utama, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Contoh misalkan di sini di perbedaan bukanlah penghalang ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 misalkan. Paragraf pertama apa gagasan pokoknya? Dicari. Kalau sudah ketemu baru dibuat ringkasannya. Yang ketiga, gunakan kalimat baru. Kalimat baru ya dari inti yang kamu dapat. Intinya misalkan perbedaan bukan penghalang. Nah, kamu buat menggunakan kalimat baru. Selanjutnya menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Isinya diurutkan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan seterusnya. Menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Jadi kita hanya mengambil gagasan pokoknya. Selebihnya menggunakan kalimat baru ya. Atau kita membuat kalimat sendiri. Yang keempat, ketentuan tambahan. Nah, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Meringkas kalimat menjadi frasa, prosa, menjadi kata. Maaf, meringkas kalimat menjadi frasa, frasa menjadi kata. Ya. Jadi seperti itu langkah-langkahnya membuat rangkuman ada 4. Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menggunakan kalimat baru, dan ketentuan tambahan. Ya. Jadi itu sedikit uraian materi tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-6. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.